Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share Kamar Bu Bidan Podcast. Thank you. Hai, hari ini saya mau cerita tentang My Journal of Love. Gimana ceritanya kita bisa ngerasain, ngalamin kalau ternyata dia itu jodoh kita. Nah, yang pertama, pilihlah jodoh yang seiman. Yang seiman itu kenapa? Karena di dunia ini kita kan membutuhkan panutan ya. Kita perlu pasangan hidup atau imam atau kepala rumah tangga yang bisa membimbing kita untuk jauh lebih baik lagi. Jadi memang sebaiknya kita bertemu pasangan kita itu yang sama dengan kita. Kalau misalnya kita bilang, gimana dong kalau saya ternyata sukanya, cintanya sama yang tidak seiman dengan saya. Gak apa-apa sih, tapi akhirnya kan akan menimbulkan masalah ya. Mungkin tidak sekarang, mungkin di kemudian hari, karena pastikan kita punya dua arah yang berbeda. Jadi kalau kita seiman sama, maka kita bisa satu arah deh jalannya. Jadi lebih enak, lebih gampang gitu. Kemudian juga dia bisa menuntun kita dan kita juga sama bisa membantu dia untuk sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, apa ya? Nah, tampil apa adanya. Cari pasangan kita yang memang dia tampil apa adanya, itu berarti tidak suka bohong ya. Sepakat nggak sih? Iya, kalau misalnya tampil apa adanya itu kan berarti dia memang menunjukkan seperti apa dia sehari-harinya. Kemudian dia apa ya? Dia perilakunya dia kasih tahu ke kita. Dan kita pun juga harus tampil apa adanya dengan pasangan kita, supaya kalau kita nanti membina rumah tangga atau seperti yang saya sampaikan tadi adalah My Journal of Love, kita nggak ngerasa ada orang lain di dalam orang yang kita kenal. Karena biasanya kan kalau udah nikah itu justru keluhannya itu suka, dia orang yang saya kenal, tapi saya ngerasa ada orang lain di dalam dirinya. Nah, itu berarti pada saat fase pengenalan itu kita belum tampil apa adanya. Nah, kemudian ada juga yang lain, apa ya? Belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan kita masing-masing. Nah, ini dimulai dari saat kalian berkenalan, kemudian mungkin berteman spesial. Kalian bisa lakukan dengan cara pahami kekurangan kelebihannya. Misalnya nih, kita kan kadang suka tuh misalnya cewek, aduh lupa, aduh nggak inget, aduh segala macam. Nah, pasangan yang baik dia akan membantu kita untuk bisa mengatasi kelemahan kita tersebut. Nah, atau mungkin dibalik. Nah, pasangan kita yang suka gampang banget emosi. Jadi misalnya ada masalah yang sebenarnya nggak perlu harus diemosiin sih. Jadi misalnya gini, kita tuh janjian, misalnya janjiannya itu jam 10 gitu. Nah, ternyata mungkin jalanan macet. Jadi kita nggak nyampe jam 10 tepat, nyampenya mungkin 10.30 gitu ya. Terus pasangan kita tuh mulai, nah kita kalau kita sayang sama dia dan kita ingin saling melengkapi, kita belajar untuk menata emosinya gitu. Jadi kita pelan-pelan bilang, oke, ini 30 menit. Nah, jadi maafkan saya karena jalanan kan gitu. Nah, karena nanti kalau kita menikah, banyak hal lain yang justru kita nggak bisa tepati juga gitu. Jadi kebayang nggak kalau kalian masih sendirian,
terus kalian itu nggak on time juga, padahal nih status single sendirian gitu ya, karena banyak aktivitas kita. Nah bayangin kalau Anda nanti kalau kita udah nikah, aduh, yang masak lah, yang ke rumah orang tua, ke rumah mertua, yang ngurusin yang lain-lain segala macam, dan akhirnya kita lupa dengan janji kita mungkin kepada pasangan kita. Kalau kita nggak mengenal pasangan kita lebih jauh, itu malah bisa jadi konflik gitu. Jadi saya mau kasih tahu ke kalian, kalau cari jodoh, yang pertama pahami kelemahannya, kemudian kalian renungkan, mampu nggak kalian berhadapan dengan kelemahannya. Jadi nggak usah kelebihannya. Kalau kelebihan itu berarti kan kita nggak perlu mempersiapkan diri juga dengan kelebihannya, itu artinya itu kan euforia ya. Tapi kalau kelemahan itu berarti kan kita harus mempersiapkan diri, gimana caranya supaya ketika kelemahannya muncul, kita bisa dengan lapang dada mengatasi semua itu gitu. Kemudian apa lagi ya, ini obrolan malam minggu sih ya, nggak ada orang deh. Apa ya, nah ini dia, pastikan pasangan yang kalian anggap akan menjadi masa depan kalian itu adalah kalian punya ketentraman jiwa. Nah, jadi ini kan biasanya suka pada kita ya, maksudnya gini, kita tuh tahu sebenarnya kalau dia itu cowok yang apa ya, yang misalnya ini dalam tanda petik nih, kita tuh sadar sebenarnya kalau dia itu nggak baik buat kita, tapi logikanya kita itu belum jalan, logiknya kita tuh hilang tiba-tiba gitu, kayak magic hilang gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada waktunya kalian bisa menyendiri dulu, terus Anda harus pikirkan benar-benar, kira-kira kalau saya tetap bertahan dengan dia dengan kondisi seperti ini, apakah saya mampu atau saya bisa gitu. Nah, karena ketentraman jiwa itu yang paling utama sih ya. Jadi kalau kita will be married, bukan cuma sekedar engagement, atau misalnya kita udah kasih cincin, udah semuanya selesai, atau kita bakalan serumah udah enak, enggak. Karena my journal of love itu artinya perjalanan itu kita harus bisa membawa kisah cinta kita ini ke tujuan akhir kita gitu. Nah, tujuan akhir kita itu kan enggak yang pendek ya, tujuan akhir kita itu kan panjang. Nah, pada saat kita mau ke tujuan akhir itu pasti banyak yang kita lalui gitu. Nah, jadi mungkin ketentraman jiwa itu yang paling utama. Terus kalau kalian udah tahu, udah sadar kalau ternyata dia sendiri itu tidak baik buat kalian, ya kalian harus berani bilang no gitu, dan ya pergi aja, tinggalkan dia gitu. Karena kadang-kadang tuh kita kan suka ngerasa, ntar aku nggak punya pacar dong. Nah, kalau timbul pertanyaan seperti itu, berarti sebenarnya Anda belum butuh pacar, tapi Anda butuh orang yang bersama dengan Anda untuk mengatasi kesepian kalian gitu sih sebenarnya. Bukan kalian pengen cari jodoh juga berarti, karena kalau orang mau cari jodoh itu dia nggak takut kesepian gitu. Nah, saya juga mau cerita, pilihlah pasangan yang tepat di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Nah, jadi misalnya gini, kemarin tuh ada ya yang datang ke saya nih cerita curhat, terus dia bilang gini, tahu nggak kalau gini, aku tuh pacaran sama dia lama, udah 3 tahun, tapi kadang-kadang tuh aku ngerasa bosan gitu. Nah, padahal sebenarnya dalam satu hubungan tuh nggak boleh ada rasa bosan,
Kebayang nggak kalian kalau masih 3 tahun bosen, terus kalian nanti bakal menikah, itu lebih lama lagi. Nah lihat, sekarang tuh sering kejadian gini ya, baru nikah 2 tahun lah ya, terus tiba-tiba bisa bilang udah nggak ada kecocokan di antara kita. Nah padahal sebelum nikah itu kita tuh mau menikah karena kita ngerasa cocok kan ya, dua-dua. Jadi kan tuh rasanya aneh ya. Jadi yang pertama adalah di bagian ini ya, pilihlah pasangan yang tepat di waktu yang tepat dan orang yang tepat. Yang pertama itu tanyakan hati kalian sih sebenarnya, apakah kalian memang siap atau mau. Nah kalau misalnya belum mau, jangan juga karena usia terus kalian ngerasa wah ntar kalau saya nggak nikah gimana. Usia itu bukan jadi jaminan bahwasannya kita harus menikah dan kita pasti bahagia, belum tentu gitu. Jadi memang benar-benar dari hati kalian sendiri. Nah kemudian yang kelima, pilihlah pasangan kalian yang sama dengan kalian. Jadi kalau level pendidikan kalian misalnya D3, ya pasangan kalian minimal sama gitu, atau SMA mungkin ya, karena kalau misalnya berbeda jauh juga akan terjadi perbedaan pola pikir sih. Nah itu hasil penelitian juga ada, dan saya juga banyak tanya orang lain, mereka ngerasa kalau berbeda jauh ya memang pola pikir mempengaruhi. Nah kalau hal seperti itu terjadi kadang-kadang justru bisa buat keributan ya. Nah kemudian yang terakhir, pastikan kalau keluarga kita benar-benar menerima dia apa adanya dan dia bisa menerima keluarga kita apa adanya. Karena bagaimanapun keluarga adalah tempat pertama dan tempat terakhir kita untuk bisa sharing, mengadu banyak hal. Jadi kalau misalnya orang tua kita belum setuju dengan alasan yang masuk akal, sebaiknya sih nggak usah dilanjutin dulu, tapi mungkin lebih kepada introspeksi diri. Tapi kalau misalnya orang tua kita nggak setuju karena alasan yang tidak masuk akal, mungkin kalian bisa ngobrolin dengan baik, dikomunikasikan dengan baik. Nah kenapa? Karena keluarga itu segala-galanya. Keluarga itu yang paling utama buat kita. Mungkin itu dulu tips dari saya untuk kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang mau menikah, buat kalian yang pilih pasangan, buat kalian yang ngerasa kalau misalnya saat ini punya pasangan terus kalian galau mau gimana, mungkin itu bisa jadi pertimbangan buat kalian. Sampai bertemu lagi. Siap-siap ya, part 2 yang kedua. Bye.